Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur beserta anggota Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur, para pejabat di jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ketua Pembina, Ketua Yayasan, dan juga Rektor Universitas Pendidikan Tinggi Universitas Unwaha, Al-Mukarramin, para ulama, hadirin dan undangan yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini. Kita dapat hadir pada peresmian gedung Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah atau Unwaha. Gedung ini diharapkan tidak hanya mendorong semangat sivitas akademika Unwaha, tapi juga akan menginspirasi lahirnya berbagai gagasan dan inovasi yang akan memantapkan kiprah Unwaha sebagai kampus berwawasan global dan berkarakter Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin sekalian yang saya hormati, setiap insan berhak memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pendidikan harus dapat diakses dan dijangkau baik oleh mereka yang mampu maupun yang kurang beruntung. Disinilah negara dan institusi pendidikan berperan besar dalam menghadirkan pendidikan yang tidak saja mencerdaskan, tapi juga membangun sumber daya manusia atau SDM seutuhnya. Kita patut berterima kasih kepada Al-Maghfurlah, Al-Alim Al-Allama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang telah membuka lebar-lebar, pintu lebar-lebar bagi semua kalangan untuk dapat mengenyam pendidikan. Semasa hidupnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah telah memikirkan bagaimana institusi pendidikan dan kurikulum harus dipersiapkan secara tepat agar menjadi arena yang kondusif bagi terbangunnya sumber daya manusia yang memiliki semangat dialektika dan pola pikir kritis sekaligus juga nasionalis. Beliau adalah seorang ulama besar yang melontarkan pentingnya kebebasan dalam berfikir dan berpendapat hingga membentuk kelompok diskusi yang bernama Taswirul Afkar. Kelompok diskusi yang juga diikuti oleh beberapa ulama besar lainnya seperti Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dan Kiai Haji Mas Mansur
juga dari Muhammadiyah. Banyak pemikiran beliau dituangkan dalam Suara Nahdlatul Ulama, surat kabar yang juga beliau rintis. Hingga kini gagasan-gagasan beliau dapat kita saksikan jejaknya, utamanya beliau menekankan pentingnya persatuan dan kebangsaan yang kemudian diwujudkan dengan pendirian Nahdlatul Watan dan Syubbanul Watan sebagai cikal bakal Nahdlatul Ulama dan gerakan pemuda Ansor. Oleh sebab itu, gelora yang membara dan semangat yang terpancar dari cita-cita Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah harus tetap dirawat, ditumbuh kembangkan melalui peningkatan mutu pendidikan tinggi yang relevan dengan zaman serta kemampuan bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat global. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan yang dihadapi institusi pendidikan tinggi saat ini dan ke depan tidaklah mudah. Tidak terkecuali bagi Unwaha yang telah menetapkan visinya untuk menjadi institusi pendidikan tinggi berstandar internasional. Berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia seutuhnya. Namun saya optimis dengan bekal semangat kemajuan yang tinggi, Unwaha akan mampu mewujudkan cita-citanya. Salah satu kuncinya adalah Unwaha harus mampu menghadirkan ekosistem pendidikan yang membuat gagasan-gagasan kreatif dan inovatif, baik dari dosen maupun mahasiswa, dapat terus berkembang secara produktif. Begitu pula kolaborasi riset dan teknologi harus diperluas dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, industri, lembaga riset, maupun elemen masyarakat lainnya. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutlak diperlukan, tapi jangan sampai tidak diimbangi dengan penguasaan iman dan takwa atau imtaknya. Dan saya kira ini sudah pasti karena berada di lingkungan pesantren. Keduanya harus senantiasa berjalan selaras dan saling melengkapi. Selanjutnya, sebagai tempat berkumpulnya intelektual Islam, Unwaha harus mampu mengambil peran yang lebih besar dalam mengedukasi masyarakat, khususnya umat yang awam, ilmu agama dan mudah terpengaruh pada ajakan-ajakan yang mengarah pada rusaknya ikatan kita sebagai bangsa dalam kerangka NKRI. Saya kira kita sudah tahu pengenaan Mbah Wahab yang justru mengarang Mars Hubbul Watan. Beliau begitu kuatnya menanamkan hubbul watan minal iman, cinta tanah air daripada bagian dari iman. Bahkan kalau tadi syairnya itu, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah tulimu. Artinya Wahab sudah menyenangkan siapapun yang akan merusak NKRI maka akan berhadapan dengan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa Indonesia adalah bangsa yang majmuk. Kemajuan bangsa Indonesia dewasa ini makin diuji dengan timbulnya riak-riak dari aksi-aksi segelintir kelompok
dengan penyebaran faham-faham yang dapat merusak tatanan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila. Untuk itu, mari kita jadikan Pancasila layaknya bintang penerang, sehingga kita akan mampu melalui berbagai tantangan dan ujian tengah cita-cita mewujudkan kemajuan dan kemandirian bangsa ini. Belum lama ini saya menerima tamu dari Timur Tengah, dari Jam'iyah Hukama'il Muslimin, yaitu lembaga persatuan intelektual muslim yang berpusat di Abu Dhabi, Emirat, yang diketuai oleh Rektor Universitas Al-Azhar, Profesor Taib, yang menghimpun intelektual Islam seluruh dunia. Mereka datang ke Indonesia menemui saya dan mengatakan bahwa kami ke sini bukan untuk mengajari orang Indonesia, tapi kami ke sini untuk belajar dari Indonesia. Indonesia merupakan satu-satu negara yang telah bisa menerapkan toleransi secara penuh. Oleh karena itu, model Islam Indonesia ini akan kami jadikan sebagai model untuk kita sebarkan menjadi model di dunia internasional. Oleh karena itu, kata beliau, sekarang bukan saatnya lagi bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi yang seharusnya adalah bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Saya kira ini suatu penghargaan, penilaian. Oleh karena itu harus kita jaga dan jangan kita rusak. Dan ini saya yakin tidak lepas dari pengaruh pemikiran dan gerakan yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang telah memberikan warna kehidupan bagi kita bangsa Indonesia. Saya sekali lagi merasa bangga dengan munculnya universitas ini, karena kita memang dituntut di samping melahirkan al-mutafaqihina fiddin, orang yang faham masalah agama, tapi juga kita harus melahirkan al-mu'ammirina fil ardi, yang memakmurkan bumi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia Allah yang menjadikan kamu dari bumi dan meminta kepada kamu untuk memakmurkan bumi. Kata ulama, ista'marakum ay kallafakum bi'imaratiha, yakni Allah meminta kepada kita memberikan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi sebagai khalifatullah fil ardi. Untuk bisa memakmurkan bumi harus kita melakukan pengembangan melalui kunci-kunci kemakmuran, mafatihul imarah. Salah satunya tentu bidang ekonomi baik yang menyangkut pertanian, menyangkut perdagangan, menyangkut pertambangan, industri, dan lain sebagainya. Kunci utamanya daripada kemakmur bumi adalah sumber daya manusia, SDM, yang memiliki pengetahuan, teknologi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itu adalah melalui pendidikan. Tidak ada lain melalui pendidikan untuk melahirkan al-mu'ammirina fil ardi. Sejak awal kita diperintahkan untuk belajar, untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu tidak hanya membaca dalam arti tilawah, melafazkan, tetapi juga
alqan nadhra fihi wa tatallu' katanya. Kalau membaca itu adalah utlu, tapi iqra itu lebih daripada membaca, melakukan penelitian, melakukan riset, dan melakukan berbagai pendalaman. Ini saya kira perintah yang belum kita wujudkan dalam arti yang sebenarnya. Dan yang harus dibaca, diteliti, dilakukan riset dan inovasi itu tidak hanya al-huruful Qur'aniyah, huruf-huruf Quran, tapi juga al-huruful ilahiyah, al-maktubah ala safahatil mawjudat, yaitu huruf-huruf Tuhan, huruf-huruf Allah yang tertulis dalam lembaran-lembaran kehidupan, dalam di bumi, di laut, di udara, baik yang di atas bumi maupun itu adalah semua al-huruful ilahiyah yang harus dilakukan penelitian, pendalaman, riset, dan inovasi. Karena itu saya bangga dan saya merasa gembira bahwa Unwaha tidak hanya melahirkan fakultas agama Islam, tapi juga fakultas-fakultas ilmu pengetahuan lain, pertanian, kemudian juga ekonomi, dan lain-lain. Saya harap lebih nanti juga fakultas-fakultas lain yang dalam rangka pengembangan ekonomi. Sebelum saya akhiri, saya berpesan dan berharap agar Unwaha berperan aktif dalam mencerdaskan manusia Indonesia seutuhnya dengan menanamkan karakter Islami pada saat yang sama menguasai iptek sebagai media menuju kemaslahatan dan kemajuan bangsa. Unwaha turut serta harus menjadikan Indonesia sebagai epicentrum pendidikan Islam yang moderat dan toleran dengan mencetak insan teladan bagi generasi muslim global, yakni generasi muda yang tidak hanya cakap secara akademis, tapi juga mampu menebarkan toleransi dan berperan aktif dalam kehidupan sosial. Kita inginkan agar generasi yang akan datang adalah generasi yang selain memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, sebab daya saing yang harus kita bangun adalah tidak lain melalui pendidikan, supaya bisa bersaing tidak saja nasional tapi global, tapi juga memiliki semangat keislaman yang tinggi dan juga semangat kebangsaan. Beberapa waktu yang lalu ada yang coba menentangkan antara Islam kafah dengan kebangsaan. Ada yang menganggap kalau Islam kafah itu tidak bisa bersama-sama dengan kebangsaan. Ada yang lebih menekankan kebangsaan kemudian menolak Islam kafah. Saya kira sesuai dengan ajaran para ulama termasuk Mbah Wahab, bahwasanya Muslim kafah tidak harus kehilangan kebangsaan. Dan orang yang berpegang pada kebangsaan tidak berarti tidak boleh menjadi Muslim kafah. Karena itu yang saya harapkan adalah kita melahirkan Muslim kafah ma'al mitsaq. Artinya dia Islamnya kafah tapi memiliki mitsaq, menjaga kesepakatan nasional atau yang disebut al-mitsaqul watani, yaitu kesepakatan nasional tentang pendirian republik ini dengan didasari Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45. Para ulama, Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, mereka terlibat sekali bersama-sama dalam merumuskan ini. Oleh karena itu saya katakan kita harus melahirkan generasi dan menjaga supaya dia tetap Islam kafah tapi juga ma'al mitsaq al-watani,
Dan itu saya menamakan negara ini sebagai negara kesepakatan, Darul Mitsaq, yang harus kita pertahankan. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas selesainya gedung baru Unwaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar, setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, berkenan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Gedung Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, berkenan mendampingi Gubernur Jawa Timur, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Ketua Pembina, dan Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Bahrul Ulum untuk melaksanakan penandatanganan prasasti. Baik, kita saksikan bersama prosesi penandatanganan prasasti sebagai tanda diresmikannya Gedung Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dengan ditandatangannya prasasti, maka lengkap sudah untuk peresmian Gedung Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi oleh segenap pejabat untuk kembali ke tempat. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih Wakil Presiden Republik Indonesia. Ya, boleh ya. Ya. Ya, hanya bangunan saja, kami semua bangunan. Ini semuanya tadi kita lengkapi untuk seluruh bangunannya. Ide dasar beliau untuk ya ini dalam kesepuan Bisa dikembangkan ini ya, jadi memang ini potensi lebih bagus berada di